kita sesama barista sama sesama roaster sering bercanda gitu kan. Dunia F&B terutama kopi itu dunia sugesti sebenarnya. Semua Iya disugesti. kan? Dunia sugesti karena kayak gini deh tadi, kayak orang awam pertama dengar gitu kan, gue bilang kopi gue bisa rasa nangka, kopi gue bisa rasa pineapple, nanas gitu kan, bisa rasa coklat. Dia pasti bilang gue bohong gitu kan. Kayak lu coba sugesti gue lo kan. Ntar gue jadi nyoba-nyoba jadi kepikiran terus, oh iya gue cari-cari rasanya jadi ada gitu. Oh iya, ada Ya baunya itu. dikit lama-lama. Oh iya bener kok. Oh iya ada ya gitu kan. Padahal bisa aja gue bohong gitu kan. Iya. Ya itu, makanya kopi-kopi sugesti itu banyak. Walaupun benar, kalau flavors di kopi itu ada. Dan kita itu, walaupun gue nggak di license lidahnya, yes, di industri ini ada lisensi untuk kalibrasi lidah, tapi gue belum ngambil. Iya, itu profesi yang unik. Unik sekali. Iya, itu profesi yang unik. Itu namanya grader, ada Q sama R. Grader. Okay. Tukang nilai, grader. Oke. Itu ada Q, ada R. Kalau Q itu untuk Arabica, R itu untuk Robusta. Lidah mereka itu dilisensi untuk definisiin rasa. Nah, tapi rasa itu kan sugesti kan? Gimana caranya? Mereka setahun sekali itu kalibrasi ulang, jadi kayak mereka ngumpul, di asosiasi mereka masing-masing, mereka ngumpul, mereka akan ngetes berbagai macam jenis rasa, dan mereka akan mengkalibrasi sugesti mereka balik kalau rasa yang kayak gini tuh adalah ini. Itu yang bikin standar jadinya. Jadi yang dikalibrasi justru lidah mereka dan otak mereka sendiri. Yes, betul. Profesi unik lagi kan di dunia kopi. Unik sekali itu. Itu kalau gua akan dapat profesinya mungkin gua akan tanya-tanya sih. Itu ngapain aja kerjaan tiap hari gitu. Kerjanya nyeruput kopi tiap hari. Tapi teman gua ada sih yang emang food development ya, maksudnya kayak bikin bumbu-bumbu ciki gitu ya. Tapi ini emang di perusahaan bikin bumbu ya, emang asetnya ya di lidah, kerjaannya tiap hari. Nggak tahu, yang gua nangkep adalah tiap hari dia bikin resep atau nyobain resep, dalam dia nyicipin, oh kira-kira tuh ini tuh isinya kandungannya ini. Itu lama-lama dia ngerti tuh, makin lama dia tahu, sekali nyicip, oh ini tuh ada bawangnya, misalkan ada apanya gitu. Yes, betul. Itu latihan lidah dan dia memang aset. Di dunia F&B, lidah kita ini aset. Mau lu di kitchen, mau lu di bar, bahkan mungkin bar alkohol pun ya lidah lu aset gitu kan. Karena emang ya perasanya ada di lidah kalau soal makanan dan minuman. Betul, karena perasanya ada di lidah gitu kan. Karena misalnya misalnya lu sama gue aja gitu kan, kita nyobain satu kopi yang sama. Mungkin lo akan bilang, gila nih kopi kental berat banget. Terus gue akan bilang, gila nih kopi biasa aja kok, apanya yang kental gitu kan. Itu juga beda kan, lidah gitu kan. Nah, itu juga kalau untuk orang-orang profesi itu ikutan dikalibrasi. Berat itu seberapa sih? Kopi encer itu seberapa sih? Itu lucu, itu jawab yang lucu sih, menarik sekali. Maksudnya kayak gue baru tahu ternyata ada job yang kerjanya ngerasain kopi dan dia ngasih mungkin kategoriin atau ngenilain kopi ini untuk tingkat yang mana, tingkat kelas mana gitu. Yes, betul, itu kerjaan mereka. Jadi mereka ngetes roastingan setiap hasil panen untuk ngasih nilai hasil panen ini skornya berapa, 0 sampai 100. Dan orang maksudnya di sekolah juga nggak tahu, dia harus tahu ketika memang dia masuk ke dunia kopi atau tiba-tiba ketemu kayak lo aja ngobrol, ternyata ada tuh kayak gitu, serius dia ada gitu. Iya serius nih ada. Baru cari tahu gitu. Iya. Kalau nggak mah akan cari tahu kan. Iya benar. Kayak itu profesi yang nggak kebayang. Gue juga ketika belum masuk di industri ini nggak kebayang kayak, lu kerjanya apa? Minum kopi tiap hari. Ngasih nilai kopi tiap hari. Lu bercanda. Tiap hari minumin kopi gitu. Jadi lu dibayar buat minum kopi? Iya. Wow. Yang dinilai kopi. Wow, gitu kan. Ya, in a nutshell kayak gitu. Tapi ketika lu ngeliat requirement-nya kayak, ntar lagi deh. Ya pasti semua kalau udah dibalikin ke teknis akan pusing lagi. Iya benar. Tapi jadi grader itu banyak dicita-citain orang profesi gue, roaster. Karena itu akan sangat membantu kita untuk tahu kayak, oke, kalau secara barista kita punya skill di tangan kan. Roaster juga kita skillnya di tangan sama otak, mata, hidung. Kita ngeliat gitu kan. Tinggal satu lagi nih, lidah kan. Kalau lidah kita udah kekalibrasi, udah standardized dengan bagus, itu akan lebih konfirmasi lagi untuk
ngenilai, oh ini kesalahan ada di sini, ini kesalahan ada di sini, ada di sini, gitu kan. Itu akan lebih sangat membantu profesi gue. Jadi emang banyak roster-roster yang ketika mereka merasa roastingnya udah stabil, udah konsisten, udah bagus, mereka udah punya market masing-masing, akhirnya mereka ngambil lisensi jadi grader. Ya, gitu. Lu nggak baca komik, baca anime nggak sih? Yang mana? Shokugeki itu. Shokugeki no Soma. Iya, itu ada kan karakter utamanya, ya itu perasa itu kan. Iya, betul. Karakter utama sih, karakter second lead-nya anggapannya, yang kedua. Iya, betul. Dia bisa mecah rasa kan. Kayak zaman dulu itu Cooking Master Boy juga kan dia makan, oh rasanya ini gitu kan. Dia bayangin dulu gitu kan, keluar digambarin. Betul. Ya, pada di lidahnya yang bisa ngerasain lidah ini, yang bisa tahu makanan terbaik mana enggak, ya dia juga yang bisa bikin mana makanan yang terbaik mana enggak juga kan, karena dia tahu sendiri. Betul. Dan ketika lu udah ngerti semua indera perasa lu gitu kan, lidah, hidung gitu kan, customer bisa ngomong, gue mau kopi yang begini, lu tahu mesti ngapain gitu loh. Iya kan, lu tahu mesti serving apa, lu jadi tahu, oh bahannya harusnya kayaknya ini campur ini jadi lebih enak nih sesuai kemauan dia gitu kan. Ya itu, it's actually real. Gue punya teman chef, dia bisa mecah kayak gitu. Dia bisa dikasih makanan apa dan dia akan nebak cukup akurat, ya 80-90% semua bahan yang ada di situ ketebak sama dia. Bahkan urutan naroknya. It's real. Wow, urutan naruhnya. Iya, bahkan urutan naroknya, walaupun nggak selalu exact ya, mungkin juga setengah nebak. Tapi ketika dia bisa ngelakukan gitu, gue selalu amazed gitu kan. Ya, pengalaman apa yang membuat dia udah sampai tahu, misalkan bawang gitu. Bawang kalau digoreng dengan minyak sama bawang tanpa digoreng minyak, terus caranya duluan mana gitu bedanya. Iya. Tapi ya itu jam terbang, sekali lagi jam terbang itu nggak bisa bohong. Kayak lu bilang. Jam terbang sangat berpengaruh di dunia F&B ini ya. Mungkin lu punya kualitas, dalam arti lu punya aset yang orang lain nggak punya bakat. Jadi selama lu nggak pernah ngasah itu dalam jam terbang, nggak pernah eksperimen, nggak pernah coba gagal, ya lu nggak akan pernah berhasil di bidang ini. Betul. Akan sulit, karena berarti anggap lu punya bakat, lu bisa memuaskan satu customer lu. Di customer yang lain, kalau requirement-nya beda sama customer yang A, customer B beda, requirement-nya, seleranya beda gitu kan. Lu akan kaget tuh, dan lu langsung bingung, gue mesti gimana gitu kan. Bakat gua ini mesti diapain gitu. Oke. Makanya lu butuh jam terbang. Dan makanya ini juga barrier, kayak orang-orang yang baru masuk ngerasa kayak, kok gue di sini nggak berkembang ya, kok gue di sini gini-gini terus ya gitu kan. Ya bisa jadi emang lu sedang akumulasi jam terbang aja gitu lo, sebelum terbang beneran gitu kan, sebelum lu naik profesi, naik jabatan gitu kan. Mungkin jadi senior barista, ya jam terbang. Berarti nyambung ke pertanyaan jam terbang, menurut lo misalkan nih sebagai orang yang mungkin kan zaman sekarang mungkin banyak, dari kayak lo bilang orang Indonesia banyak yang berlomba-lomba jadi barista gitu kan, karena mungkin orang anggapnya itu hal yang keren gitu, masa di depan orang gue bisa bikin kopi yang enak nih buat lo gitu, kayak apanya image-nya itu barista kan keren kan sekarang, kayak betul, orang keren gitu. Nah, maksudnya kalau lu sebagai yang udah pengalaman dan juga udah sebagai pembuat biji kopinya juga, menurut lu orang yang kayak tadi itu yang pengen coba jadi barista, hal apa yang menurut lu dia perlu lakukan gitu? Maksudnya apakah dia memang kayak tadi lu bilang, ya udah lu latihan aja terus sesuai dengan yang aturan yang berlaku atau prosedur yang memang biasa dipakai, nanti setelah itu ketika lu udah tahu aturannya, lu baru tuh bisa bereksperimen sesuai suka lu gitu. Oke. Yang perlu dilakukan itu adalah sebenarnya selalu balik ke basic. Kalau orang belajar itu di dalam dunia apapun ya, orang belajar itu pengen langsung cepat mahir gitu kan. Lo kadang-kadang pasti ada miss steps lah gitu kan. Lo jadi nggak belajarin basicnya dulu, lo ngelihat oh yang atasnya caranya begini, oh ya udah. Tapi lo nggak ngerti. Misalnya A tambah B sama dengan C gitu kan, lo pengen tahu C-nya dulu gitu loh. Tapi ketika lo udah tahu C-nya, lo jadi bingung, C ini datang dari mana ya? Iya kan? Dan itu akan selalu kejadian. Orang sekarang
banyak jadi barista. Kita nonton di YouTube ada kompetisi barista nasional, internasional, dengan teknik mereka yang unik masing-masing gitu kan. Mereka jadi berlomba-lomba, oh gue juga punya nih, pengen punya nih teknik unik gue gitu loh, ya kan. Tapi mereka juga jadi nggak tahu kayak misalnya lo bikin manual brew gitu kan. Kenapa sih lo harus diputer? Puternya harusnya ke kanan atau ke kiri sih? Iya kan? Efeknya apa sih kalau gue muter ke kanan dan muter ke kiri? Itu kan harus ditahu dulu gitu kan. Lo harus tahu dulu efek semua dari yang lo lakukan itu apa gitu kan. Tapi banyak orang lewatin step itu, terus langsung mikir, oke, gue gambar bunga nih. Kok kelopaknya 5 di atas, ntar rasanya pasti enak. Ini teknik unik. Actually, gue pernah ketemu yang kayak gitu, gue shock. Oke. Ya pasti akan selalu ada orang kayak gitu sih. Iya, akan ada selalu orang ada kayak gitu. Maksudnya yang gue bisa sarankan ke mereka adalah jangan takut sama teori. Orang-orang kita itu masih alergi sama yang namanya teori karena keingetnya selalu sekolah. Ya. Karena teori itu ada memang sebagai pegangan basic of everything gitu kan. Ya. Kayak kemarin gue ketemu beans yang absurd, nggak bisa gue roasting, nggak bisa gue brewing dengan konsisten segala macem gitu kan. Gue sampai review lagi semua teori gue, teori teknik roasting, dan akhirnya gue mendalami gue lebih ke basic lagi. Jadi roastingan gue gagal ini agak kocak sih. Roastingan gue gagal. Oke, gue ngelihat teknik roasting gue ada yang salah nggak, permainan api dan udara gue dan putaran gue ada yang salah nggak. Gue ngerasa kayak, oke, udah bener nih harusnya secara teknik roasting, secara teori teknik roasting. Tapi masih salah. Gue turun lagi mempelajari termodinamik sama chemistry. Karena gue akan selalu turun lagi ke yang lebih dalam gitu kan. Kayak gue pakai api dengan panas sekian gitu kan. Sekian, gue melakukan penaikan sekian derajat dalam sekian detik. Kenapa gitu kan? Efeknya apa gitu kan? Gue harus mempelajari, gue balik jadi mempelajarin itu gitu loh. Gue kayak orang selalu roasting bilang, oh iya ntar roasting nih, ntar keluar aroma nih di menit ke-7, misalnya menit ke-7 lu keluar aroma kayak roti panggang yang enak gitu. Iya, itu benar ada. Tapi kalau cuma sampai situ doang, aroma itu datang dari mana kan? Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Kenapa bisa kejadian kayak gitu kan? Apa sih yang terjadi di dalam? Gue belajar ke basic chemistry yang namanya Maillard reaction. Maillard reaction. Iya, Maillard reaction. Itu perpaduan antara gula sama amino acid. Itu terjadi di dalam. Dan ternyata itu menghasilkan water vapor. Gue baru tahu. Itu nge-by produk uap air. Dan selama ini gue lupa mengkompensasi itu. Kalau di ruangan burner di dalam gitu kan, tadinya stabil, tiba-tiba biji kopi gue ngerilis water vapor banyak. Environment-nya jadi berubah dong. Jadi kita harus dikompensasiin juga. Hah? Suhunya gue juga jadi baru sadar. Dan karena ini bukan bidang gue gitu loh, gue bukan anak IPA dulu. Gue bukan anak IPA. Gue cari teman gue yang dulu ngerti IPA, ngerti chemistry, pinter banget. Diskusi dong. Ini tuh efeknya begini nggak sih? Ini tuh maksudnya apa sih gitu kan? Ya in the end, gue juga harus mencari bantuan gitu kan. Bisa profesi lu. Iya, itu bukan forte gue. Chemistry bukan forte gue. Tapi yang gue sadarin adalah setelah gue memahami itu semua, at least di level ini ya, gue memahami itu semua, teknik roasting gue berubah lagi, berevolusi lagi. Dan ketika gue mencoba mengaplikasikan, I get better result actually. Jadi kayak, oh selama ini harusnya bisa lebih enak. Ya berarti emang karena lu harus berevolusi ketika lu nemuin masalah sih. Maksudnya masalah itu muncul dan akibatnya ketika lu berhasil ngedobrak tembok itu ya lu ketemu evolusi diri lu sendiri. Maksudnya kalau dalam sisi ilmu ya. Lu pasti akan kepentok, ada saatnya lu kepentok, kayak lu belajar sendiri, ya lu either lu dobrak terus sampai itu benar-benar hancur atau lu cari orang yang ngebantu lu. Ini gimana sih nyelesain tembok ini gitu. Oh dia udah pernah, oh itu gini gitu. Iya, Akhirnya lu setelah ngedobrak ya, oh sebelumnya gue udah pernah ngerjain. Kalau ada orang yang minta tolong gue udah ngerti. Atau lu pernah ngadepin masalah lagi, gue udah bisa ngelewatin ini. Iya, betul. Dan itu artinya, oh
Jam terbang gue nambah lagi, men. Yap. Pengalaman gue nambah lagi, men. Dan Betul. itu harus ya terus dicoba maksudnya ya, kalau untuk orang yang memang niatnya masuk ke barista ya apa yang lu hadapi sekarang ya lu tekunin. Maksudnya kalau lu masuk ke Betul. barista, lu suruh bikin kopi aja kayak udah males, misalnya ketemu gagal, aduh gue gagal, udahlah gue nggak mau bikin lagi, atau diajak teman misalkan, udah lu nggak bisa bikin kopi nggak enak, terus lu berhenti ya, lu nggak akan pernah jadi seorang barista yang maju. Betul, betul, itu betul. Jadi emang pasti selalu hal terberat tantangan di dunia F&B adalah main block ketika lu nabrak tembok. Itu udah pasti kayak, aduh kok gue gini-gini aja, aduh kok skill gue nggak nambah, aduh kok gue nggak berkembang, aduh kok gue bikin kopi udah 3 bulan nggak enak-enak dari kemarin gitu kan. Tapi kadang main block itu yang bikin kita jadi mikir kayak, udahlah ini bukan bidang gue gitu loh. Mereka nggak mencoba dulu gitu untuk nyari kayak, salahnya apa sih? Mereka kadang banyak orang ya, bukan gua nyalahin orang sih, tapi ini sangat human. Ini human nature banget. Mereka pikir kayak mungkin ini bukan bidang gua gitu kan. Mereka lupa kayak ini basicnya apa sih? Ini kenapa sih gitu kan? Ini kenapa sih? Ini kenapa jadi begini sih? Kalau gua giniin efeknya apa sih? Trial and error itulah sebenarnya yang bisa bantu lu berkembang. Ketika lu udah nyatet kegagalan sangat banyak, at least lu udah tahu, oke, jangan digituin. Nah, dan itu kan kegagalan-kegagalan itu adalah ya hasilnya bentuknya teori yang udah sukses kan. Gagal pun dibentuknya bisa teori tadi kan sebenarnya. Teori ada kan karena kegagalan orang coba-coba, gagal atau berhasil, ya ditulis. Makanya jadilah sebuah teori yang harus lu pelajarin kalau lu mau cepet. Kalau lu nggak mau cepet, ya udah lu gagal berkali-kali sama kayak yang ngebuat teori. Iya, benar. Jadi intinya ya, kalau lo mau masuk dunia F&B, siapapun yang ntar nonton video ini, lo mau masuk dunia F&B, jangan pernah takut sama teori, selalu ingat kalau lo mentok, balik lagi ke basic. Okay. Itu udah yang paling benar, selalu balik lagi ke basic. Gak usah mikirin teori yang terlalu semrawut, cari dulu yang paling dasar, balik lagi dulu ke teknik yang paling dasar, mulai dari situ lagi, itu udah paling benar. It works, trust me, it works. Ya, berdasarkan pengalaman lu ya, itu pasti asli sangat works. I've been there, my friend. Oke lah, ini udah beberapa menit kita ngerekam dari tadi. Gue nggak tahu. Kita balik lanjut ke pertanyaan paling terakhir sekalian penutup. Biasanya gue selalu tanyain ke narasumber gue. Ini judul segmen gue kan itu mau jadi apa? Gue akan nanya pertanyaan ini ke lu. Sebagai seorang, tadi kan lu pertama jadi barista, terus lu masuk ke roaster. Tadi kan lu bilang lu pengen jadi seorang grader, mungkin ya cita-cita seorang roaster bisa sampai seorang grader mungkin. Nah, apakah di bagian kopi ini, tepatnya sebagai bisnis roaster, ini memang udah jadi quote and quote mau jadi apanya lu? Dan maksudnya nextnya ke depan lu punya gambaran apa di dunia bisnis ini atau dunia perkopian ini yang lu harapkan? Kalau buat gue personal, roaster itu udah jadi endpoint gue, tapi gue sendiri masih baru di awal, karena gue juga pengalaman gue sebagai roaster baru 3 tahun jalan 4 kan. Ini masih awal, tapi ini udah sebagai bagian awal dari endpoint gue. Dunia kopi itu luas, Gak mungkin gue mau jadi semuanya. Gue udah jadi barista, sekarang gue udah jadi roaster yang juga barista, itu masih reasonable. Kalau misalnya gue mau berkembang lagi, mentok-mentok paling gue jadi grader dalam 10 tahun lagi. Kalau misalnya gue sampai bilang, oke, gue sampai mau punya kebun sendiri juga, it's kinda greedy. It's kinda greedy, honestly, karena itu akan jadi terlalu luas. Gue nggak akan, ketika lo udah nge-handle terlalu banyak gitu kan, lo nggak akan bisa mengembangkan yang manapun. Gue bakal tetap fokus jadi roaster. Gue akan bercita-cita jadi roaster yang dikasih beans seaneh apapun, gue akan bisa bikin itu jadi seenak yang emang potensi beans itu ada. Gue bukan tukang sulap ya. Kalau dia emang dari sononya bener-bener nggak bisa diselamatin, rasanya karet kebakar, ya gue bukan tukang sulap. Tapi kalau itu memang punya potensi enak, gue pengen jadi roaster yang emang bisa ngeluarin semua potensi yang ada dari beans itu. Semua yang alam kasih, dan alam menugaskan gue buat proses itu jadi yang terbaik, gue mau jadi kayak gitu dalam 10 tahun.
Dan kalau secara sisi bisnis, gue pengen jadi, of course, gue pengen bersaing di usaha retail. Oke. Gue mau jualan kopi gue gede, Ya, tentu saja. tapi lu maksudnya udah melangkah yang di saat lu sekarang ya lu udah memulai langkah lu itu kan di dalam bisnis sebagai Yes, seorang. betul. Gue udah memulai langkah gue di bisnis. Jadi, kalau misalnya lu jadi roaster, ya bagi lu orang yang mau jadi roaster, jangan pikir jadi roaster itu gampang. Karena jadi roaster itu nggak cuma bisa idealis. Awalnya gue idealis banget. Gue selalu pengen kopi yang terenak dari bahan baku terbaik. No, it's not good for business. Nggak ada yang beli. Oke. Nggak ada yang beli. In the end, this is business, gitu kan. Lo harus bisa bikin yang terbaik dari apa yang ada di budget customer lo. Nah, karena kalau nggak ada yang beli, yang nikmatin ya lu diri sendiri. Betul. Dan investasi mesin roasting, investasi peralatan untuk ngecek segala macam itu mahal. Nggak akan balik modal. Itu namanya cuma jadi hobi mahal, nggak bisnis. Hobi ya, kalau punya banyak duit sih nggak masalah ya. Kalau lo menghabiskan semua duit lo beli mesin roaster yang lo tadi bilang bisa habis berapa ratus juta, tapi lo nggak dapetin balik modal, ya udah jadi barang apa itu di rumah? Iya, in the end lo cuma jadi ngiloin besi rongsok kan. Ya harganya jadi nggak ada harganya, sayang banget. Iya, jadi kayak ya buat apa? Jadi kalau emang lo mau jadi barista atau especially karena Rubik ini gua roaster, lo mau jadi roaster, selalu jangan menyerah ketika temu tembok, balik lagi ke basic. Ingat, ini bisnis. Jangan terlalu idealis. Siap. Idealisme sama bisnis itu harus bisa jalan barengan dan saling mendukung, bukan didominasi satu sama lain. Itu jangan sampai lu jadi roaster yang gua mau perang harga, oh dia lebih murah, gua cari bahan lebih murah. Lu nggak akan berkembang juga, karena lu akan dicap roaster murahan. Tapi nggak bisa juga. Gue mau bahan bakunya selalu, gue cuma pengen ngerosting geisha yang mentahnya mungkin 6 juta sekilo, competition grade. Siapa yang beli? Ya kan? Siapa yang lu beli? bisa jual atau enggak gitu. Iya, siapa yang beli? Lu bisa ngerosting itu enak, iya enak. Terus apa? Yang beli ya nggak ada guna lo. Iya, what's next gitu loh. Oke. Gak akan ada yang menikmati hasil karya lu kalau nggak ada yang mau beli hasil karya lu. Oke. Siap. Thank you. Masukannya sangat menginspirasi buat orang-orang yang, ternyata harus begitu kayaknya. Nggak harus, egonya harus diturunin, tapi maksudnya di sisi bisnisnya juga harus dijaga. Siap. Betul. Thank you banget. Thank you banget buat waktunya. Sorry tadi ngelek-ngelek. Semoga videonya aman, lancar. Amin. Terus semoga bisa ketemu secara langsung, kita bahasnya yang lain, saham sama kripto. Oh iya. Atau kripto mungkin. Gue lagi melihat hal yang menarik soalnya. Salah satu cara untuk menjadi kaya di zaman sekarang.